Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal tentang analisis untuk menentukan investasi itu dalam penganggaran modal dan teknik penganggaran modalnya. Ini ada contoh, ada perusahaan Wenger yang akan melakukan investasi mulai pembelian sebuah kendaraan seharga Rp92.320.000. Nah, kendaraan tersebut mempunyai umur ekonomis 5 tahun dengan nilai sisa atau nilai residu sebesar Rp92.310.930. Nah, perusahaan juga membayar bunga 12% dengan tingkat pendapatan bersih sebagai berikut. Nah, ini tingkat pendapatan bersih ada 5 tahun dan tahun 1 sampai ke tahun ke-5. Nah, di sini apa yang diharapkan, apakah proyek investasi ini akan diterima jika kita menganalisisnya dengan menggunakan metode PP, PI, IRR dan NPV. Oke, mari kita bahas sama-sama soal ini. Oke, pertama-tama kita akan masukkan dulu beberapa angka-angka yang diketahui. Di sini kita masukkan harga perolehan pada pergerakan ini sebesar 192.320. Terus kita singkat saja HP. Terus nilai umur ekonomisnya UE tersingkat selama 5 tahun. Lalu nilai residu atau nilai sisa sebesar 92.310. Oke, dengan selain itu juga perusahaan juga membayar bunga dan tingkat bunganya ini R kita tulis adalah 12%. Oke, kita jawab. Pertama kita cari depresiasinya dulu. Rumus depresiasi sama dengan harga perolehan dikurang dengan nilai residu dibagi dengan tahun umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Nah, di sini sudah didapatkan, arti rumus depresiasi per tahun adalah 20 juta. Langkah berikutnya kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Tabel perhitungan keuntungan profit dan cash flow. Oke, pertama kita tulisnya ada tahun, kedua ada ini berapa, depresiasinya, ada prosesnya, PF-nya, ada PV, oke, ini tadi datanya ada 5 tahun. Tahun pertama labanya atau laba setelah pajak earning after tax-nya 120.200.000 rupiah. Tahun kedua adalah 21.102.999. Oke. Tahun ketiga sebesar 31.930.202. Tahun keempat sebesar 29.292.039. Tahun kelima sebesar 30.291.123. Kita jumlahkan
Jawabannya 134.736.440. Depresiasinya sudah kita hitung, kita ambil dari atas, kita copy paste spesial. Nah, kita copy ke bawah. Prosesnya ini adalah hit ditambah dengan depresiasi, kita turunkan ke bawah. Oke, di F nya adalah sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan bunganya R 12%, dan lupa F4 pangkat 2 pangkat 1 karena tahun pertama. Oke, kita turun ke bawah, kita copy ini tahun kedua kita ganti 2 pangkat 2, tahun ketiga kita ganti pangkat 3, tahun keempat kita ganti pangkat 4, dan terakhir tahun kelima kita ganti pangkat 5. Prosesnya nanti depresiasi dikali div. Oke, jumlah. Nah, kita di sini kita masukkan nilai residunya adalah, kita masukkan nilai residu yang pada tahun terakhir atau 5 tahun terakhir adalah nilai residu kendaraannya ada 92 juta. Dengan div-nya 0,57, maka prosesnya adalah 52.379.701. Kita jumlah yang ini. Oke, jadi 29.585.958. Kita beri kotak terlebih dahulu. Berikutnya kita akan membuat metode payback. Pertama-tama kita masukin harga perolehan sebesar 192, harga perolehan kendaraannya, terus di nilai sisa atau nilai residu sebesar 92, kita ambil. Di sini berarti investasinya kita kurang nilai harga perolehan dikurangi dengan nilai residu ini. Nah, berarti di sini nilai investasinya 100.009.070 rupiah. Sekarang kita kurangi dengan proses pertama. Ambil yang proses pertama ini 40 liter. Nanti sisa investasinya adalah 100 kurang 42 juta. Ini masih 57, berarti masih bisa dikurangi dengan periode berikutnya, periode tahun kedua. Kita tahun kedua nanti dari 57 juta ini kita pada tanggal 41, berarti sisa investasi tahun kedua sebesar 57 kurang 1 sebesar 16 juta. 16 juta ini sudah tidak bisa dikurangi dengan periode kedua, maka langkah selanjutnya dari investasi tahun kedua ini kita bagi dengan investasi tahun ketiga sebesar 51 dikalikan dengan 12 bulan. Di sini berarti dibagi dikali 12 bulan, kita dapat 3,878. Nah, sini bisa ketahuan bahwa investasi ini bergerak, investasi ini bisa
kembalinya sekitar 2 tahun karena prosesnya 2 tahun 3 bulan. Di sini ada 3, berarti 3-nya 3 bulan 0,87 hari. Nah, kita cari harinya berapa. 0,7 ini nanti kita hitung 0, kita bulatkannya 0,88 dikali 30 hari, berarti ada sekitar 26 hari. Maka lamanya pengembalian modal yang diterima investor yaitu, karena prosesnya 2 tahun, berarti 2 tahun ini adalah 3 bulan. Kita ambil 3 bulan. Hari ini kita tadi sudah cari ada 26, kita bulatkan 26 hari. Dan karena pengembalian modalnya lebih cepat dari umur ekonomis, maka investasi diterima. Selanjutnya kita akan mencari profitability index atau PI. PI ini rumusnya adalah PV proses ini dibagi PV outlay. Oke. Nah, PV proses ini sudah kita dapatkan. PV prosesnya adalah jumlah dari PV prosesnya itu 29, sedangkan ininya PV outletnya adalah jumlah investasinya itu 192. Kita ambil ini 192. Nah, maka hasil PI nya adalah kita 1 atau kita ini kan hasil 1,14. Karena hasil PI nya lebih kecil dari 1, maka investasinya diterima di sini. Karena hasil PI nya lebih besar dari 1, maka investasi diterima. Langkah berikutnya kita akan masukkan rumus IRR, Accounting Rate of Return. IRR sama dengan, ini rumusnya adalah earning after tax atau IT ini dibagi dengan PV outlay-nya. Bagi dengan PV outlay-nya dikali dengan 100%. Oke. Ini jumlah dari earning after tax yang kita ambil 134 dari tabel 34 juta dibagi PV outlay-nya dari 192 yang tadi. Kita ambil dari harga perolehan 192
maka hasilnya sekitar 70%. Maka karena hasil IRR-nya 70%, lebih kecil dari 100%, maka investasinya ditolak. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencari NPV, Net Present Value. Nah, NPV ini rumusnya PV project dikurang PV outlay. Nah, sekarang kita lihat di sini PV prosesnya adalah yang dari tabel totalnya yang sekitar 219 juta dikurang dengan bibit oleh atau harga perolehan pembelian kendaraan. Kita ambil dari HP-nya, maka NPV-nya adalah 27 juta. Jadi NPV bersifat positif, maka investasi diterima perusahaan. Nah, demikianlah perhitungan-perhitungan yang dapat digunakan untuk penganggaran modal dan teknik penganggaran modal.